Tiba-tiba sang CEO menyadari bahwa petugas kebersihan di depannya tampaknya sangat familiar. Sepertinya dia adalah gadis yang pernah berinteraksi dengannya beberapa tahun yang lalu. Hanya saja malam itu dia tidak bisa melihat jelas wajah gadis itu. Pagi hari ketika terbangun, di atas tempat tidur hanya tersisa noda merah cerah. Ketika CEO berniat untuk mengonfirmasi dengan gadis itu, dia justru didorong dengan dingin oleh gadis tersebut. Namun CEO tidak tahu, gadis yang ada di depannya ini adalah orang yang selama ini dia pikirkan dan merasa bertanggung jawab. Ternyata 6 tahun yang lalu, adik perempuan gadis itu yang demi berebut harta warisan, dengan sengaja memberinya obat tidur. Maksudnya adalah untuk mengirimnya ke ranjang pria, agar reputasinya tercemar. Namun gadis itu secara tidak sengaja memasuki kamar CEO. Saat itu CEO juga dalam keadaan mabuk pulang ke kamarnya. Keduanya tanpa sengaja berinteraksi. Setelah kejadian itu gadis itu sangat menyesal, bahkan tidak sempat melihat wajah pria itu, dan terburu-buru pergi. Namun 10 bulan kemudian, gadis itu malah melahirkan bayi kembar 4 di rumah sakit. 5 tahun berlalu begitu cepat. Keempat anak itu kini sudah siap untuk mulai sekolah taman kanak-kanak. Untuk membesarkan anak-anaknya, gadis itu harus bekerja keras. Meskipun orang luar melihat hidupnya bahagia dengan anak-anak yang sehat, dia tahu, hanya dengan bekerja lebih keras, dia bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk anak-anaknya. Karena itu dia memutuskan untuk mencari pekerjaan paruh waktu lagi, agar bisa menghasilkan lebih banyak uang untuk biaya sekolah anak-anak. Namun pada hari pertama wawancara, dia hampir terlambat. Dia tidak tahu bahwa CEO yang ada di depannya adalah ayah kandung anak-anaknya. Tak disangka pertemuan mereka kali ini sangat canggung. Rambutnya tersangkut di kancing CEO, yang membuat CEO yang biasanya dingin sangat marah. Selama ini, belum ada wanita yang begitu dekat dengan dirinya. Dengan canggung dia mendorong gadis itu pergi. Meski tidak berkata apa-apa, namun detak jantungnya sudah mulai mempercepat. Gadis itu baru sadar, dia harus segera melanjutkan wawancara. Dengan terburu-buru dia menuju ruang wawancara. Beruntung dia sampai tepat waktu. Dia menghela napas lega. Namun, di sana dia bertemu dengan adik perempuannya yang sebapak berbeda. Adik perempuan yang licik itu tertawa sinis, menertawakan gadis itu yang hanya memiliki pendidikan sampai SMA, dan menyebutnya tidak layak untuk wawancara di perusahaan ini. Gadis itu tidak ingin menyerah, lalu memohon kepada pewawancara untuk memberi dia kesempatan. Namun karena posisi adik perempuannya sebagai atasan, pewawancara terpaksa menolaknya dengan berat hati. Secara kebetulan CEO lewat di sana. Melihat kejadian itu dia segera memberi perintah kepada asisten, agar gadis itu tetap diterima. Tapi hanya bisa menjadi petugas kebersihan, dengan gaji 4.000. Meskipun tidak besar, namun ada jaminan sosial. Asisten segera menyampaikan pesan CEO, dan kepala bagian yang menerima pesan itu segera menghentikan gadis itu, menawarkan posisi petugas kebersihan, untuk bertanya apakah dia mau bekerja di sana. Gadis itu dengan gembira langsung menerima. Melihat gadis itu sangat senang meski hanya bisa menjadi petugas kebersihan. CEO tidak bisa menahan rasa penasaran yang kuat. Gadis itu segera memberitahukan kabar baik tentang pekerjaan barunya kepada anak-anak. Anak-anak mengira ibunya bisa menjemput mereka dari sekolah. Namun gadis itu merasa bersalah dan meminta maaf kepada anak-anak, karena dia masih punya pekerjaan paruh